Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
wa ya rabbi inna ulaika la yu'minun wasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Ayat yang akan kita bahas ini adalah kelanjutan yang kita bahas kemarin. Kemarin Allah menceritakan akhir daripada kehidupan manusia, baik yang beriman maupun yang mungkar, yang kaya, miskin, gagah, perkasa, akhirnya mati kembali kepada kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi orang-orang yang mentaati tuntunan Allah, dia akan diwariskan kepada kalian yaitu surganya Allah. Nah, bagi orang-orang yang mungkar, maka dia akan mendapatkan neraka Allah. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana nasib orang-orang yang durhaka, yang tidak mau mengikuti tuntunan Allah. Memang sudah menjadi kebiasaan di dalam Al-Quran, setiap Allah menerangkan tentang surga, mesti disandingkan keterangan tentang neraka. Supaya apa itu? Supaya manusia itu bisa memilih mana yang lebih nikmat daripada akhir dari kehidupan mereka itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mau mengikuti tuntunan Gusti Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun. Inna sesungguhnya al-mujrimina orang-orang yang mantap dosane, berdosa dengan mantap. Mujrimin iku mantap dosane sing mantap. Fi adzabi jahannam, fi di dalam adab yaiku siksa jahannam, neraka jahannam, khalidun itu kekal. Jadi orang-orang yang mantap dosane itu kekal di dalam neraka jahanam. Mantap yang dimaksud bagaimana itu? Semua potensi yang diberikan oleh Allah seperti mata, telinga, hati, pikiran, tangan, kaki itu dipenuhi dengan kemaksiatan. Mata senengane delok parno, telinga senengane ngrungokno gosip, ya tak kan begitu toh. Hatine yo ngono elek mrip apa lambene apa ucapannya juga begitu, gergeno manas hati, gak penak dirungokno gitu. Ya meneng-meneng janjan gitu. Iku mantep wis. Jadi semua dalam tubuh mereka itu begitu. Tangane yo ngono digawe ngantemi samsak apa iki? Supaya gawe digawe contoh sifat. Sikile melangkah dengan wis kemungkaran iku mantep. Lah orang yang demikian itu akan berada di dalam azab neraka jahanam. La yaftaru anhum, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Mublisun itu putus asa. Jadi tidak dihenti-hentikan itu. La yufattaru. La tidak yufattaru dihenti-hentikan. Itu. Jadi langgeng apa terus itu. Tidak ono keringanan anhum dari mereka wa hum fihi mublisun. Nah, sedangkan mereka di dalam neraka itu putus asa, bisa oh ya Allah, ya apa ini putus asa, wis gak iso berbuat apa-apa. Jadi tidak ada henti-hentinya di dalam neraka itu azab itu pada mereka, sedangkan mereka di dalam berputus asa, dalam keadaan diam berputus asa. Mek iso dijerat-jerit itu. Wa ma dzalamnahum walakin kanu hum dzalimun. Dolimin ya dah. Wa ma zalamnahum, dan tidaklah kami walakin kanu dzalimin menganiaya mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri.
Jadi Allah itu gak menganiaya manusia, tapi manusia itulah yang menganiaya dirinya sendiri. Karena sudah banyak Rasul yang diturunkan ke dunia itu akeh. Mulai zaman dulu banyak sekali. Sampai sekarang ini Rasul sudah tidak ada. Itu ada wakil-wakil Rasul, para ustadz, para kiai yang menyampaikan tuntunan ajaran agama, Quran, kitab suci Al-Quran. Apalagi di Taqwa Bonsari itu setiap pagi. Tapi kami dia itu tidak ngereken, tidak memperhatikan itu, merasa tidak butuh. Ya. Jadi memang Allah tidak menyiksa mereka itu, tapi dialah yang menyiksa dirinya sendiri. Nah sekarang saya tanya, seandainya ada orang yang dia itu sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji, dia korupsi, dia berzina, dia terus begitu, apakah itu berdosa? Berdosa, tidak ada. Oh, aku tidak berbuat apa-apa. Aku ora sholat, ora zakat, ora poso, ora haji, ora korupsi, ora zina, ora maling, ora apa-apa. Dosa enggak itu? Dosa. Di dunia itu hanya ada dua ketentuan. Kalau dia tidak menjadi orang baik mengikuti tuntunan Allah, yang menjadi orang jelek mengikuti tuntunan setan, hanya cuma dua itu. Ya toh? Nah, itu. Jadi walaupun demikian itu sama dengan mereka itu menganiaya dirinya, ora sembahyang, ora poso, ora kaji, ora nyolong, itu padha karo menyiksa dirinya sendiri. Padahal tidak bersyukur kepada Allah. Tujuan urip ana donya iku ora kok mangan tok, tidak. Itu dijadikan oleh Allah khalifah di muka bumi ini. Jadi harus kamu berbuat sesuatu yang baik yang bisa menjadikan manfaat. Jadi Allah tidak menganiaya dirimu, yang menganiaya adalah dirimu sendiri. Sudah banyak utusan Allah yang diturunkan ke dunia untuk memberikan tuntunan kepada. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Nah, ono di neraka iku dari kurang sing dolim iku mang. Wa nadaw ya malik, dia berseru kepada Malik. Malik itu siapa? Sing jaga neraka itu. Malaikat apa? Malik, ya toh? Liyaqdi alaina rabbuk, biarlah aku dia mengatakan mintakan kepada Tuhanmu ya Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja, ojo dikek urip ana dikek. Itu dia begitu. Kalau dijawab oleh malaikat Malik itu, innakum makithun, kalian akan tetap tinggal ana kene, wis tenang saja di situ. Kono ana di kono yo penak, ora urip, ora mati. Urip ora ngrasakno penak, mati ora mati-mati mek loro jerat-jerit tok. Ya wis ana niku. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa sing orang-orang neraka kok gak njaluk langsung nang Gusti Allah, kok lewat lantaran malaikat Malik? Kenapa? Karena oleh Allah tidak direken. Orang direken oleh Allah. Kenapa? Dulu kamu dinasehati Allah, mengikuti Quran itu gak ngereken karo nasihati Allah. Kamu di hadapan Allah, di sana di akhirat ya ora direken karo Gusti Allah. Dan mereka itu matanya buta. Itu waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi dikumpulno dalam keadaan buta. Hina dia. Jadi gak iso apa-apa molane njaluk lantaran malaikat Malik supaya njaluk nang Gusti Allah supaya dhek mati saja daripada hidup di neraka. Nah, laqad ji'nahum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Padahal Allah sudah berfirman itu. Ya toh? Laqad ji'nakum, sesungguhnya kami ini benar-benar telah membawa kepada kalian, hai manusia, bil haqqi, kebenaran, melalui rasul-rasul itu. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun, tetapi kebanyakan di antara kalian itu benci dengan kebenaran. Itu. Coba dari Nabi Isa diturunkan, itu bukti bahwa kebenaran tentang masalah hari kiamat, bahwa nanti di akhirat itu kamu akan dihidupkan kembali. Nabi Isa dituduh, Nabi Isa anak Gusti Allah.
Kenapa begitu? Karena Nabi Isa lahir ke dunia itu tanpa bapak. Padahal itu maksudnya membuktikan walaupun tanpa proses sperma yang diciptakan itu, Allah menciptakan manusia tanpa itu bisa. Itu dikatakan sebagai anak Tuhan. Lah opo Nabi Adam kok orang dikatakan sebagai anak Tuhan? Padahal mereka itu, Nabi Adam itu tanpa bapak, tanpa ibu. Gitu. Kok gak dikatakan itu loh. Berarti aneh. Ini menunjukkan bahwa Allah itu bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Apalagi yang pernah hidup di dunia, tidak mudah dihidupkan di akhirat. Wong saiki di dunia tanpa ada apa-apa itu, tanpa apa. Biyen kon sik bapak musik Joko, ibu musik Cerawan, di mana kamu? Gitu. Wong itu bisa dihidupkan, bisa muncul seperti begini, apalagi yang pernah hidup di dunia, paling gampang menghidupkan itu. Itu pun kamu mengatakan bahwa ini anaknya Allah itu. Nah itu. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Subhana rabbis samawati, maha suci Allah itu yang mempunyai langit dan bumi, Rabb yang mempunyai arsy. Amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Allah gak butuh anak. Langit dan bumi itu miliknya Allah yang menciptakan, Allah yang mengendalikan. Manusia itu ciptaan Allah, bukan anak Allah. Kalau anak itu mesti ada proses biologisnya. Proses itu muncul anak. Nah, itu Allah tidak butuh itu. Memang manusia butuh anak. Karena untuk apa? Untuk bisa melanjutkan perjuangannya, untuk bisa menambah pahalanya. Karena itu. Cuma juga bisa untuk menambah siksaannya gitu, kalau anaknya itu bukan. Nah itu. Jadi Allah tidak butuh itu. Miliknya, semuanya itu miliknya. Fadarhum yaqudu wa yal'abu hatta yulaku yaumahum alladzi yu'adun. Fadarhum yaqudu itu yaqudu itu jalan di dalam air tapi kakinya tidak nempel di landasan. Tapi telah ketimbung. Maka biarlah mereka itu tenggelam. Jangan wis kodok direken. Jangan tenggelam di dalam kebodohan itu, di dalam kemaksiatan, kebatilan itu. Wayal abun, dan yang itu dari itu iler. Iler itu apa? Iler itu adalah tetesan air liur ini yang tidak terkontrol. Jadi iler itu main-main, itu tidak ada manfaatnya. Ya, biarkan dia itu tidak ada manfaatnya, hidupnya aja yang seneng-seneng tok. Di dalam dunia mereka hanya cuma tidak ada manfaatnya. Orang-orang yang bekerja itu, apa saja tidak ada manfaatnya. Amalannya tidak ada manfaatnya, sedekahnya tidak ada manfaatnya, kebaikannya tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Karena dia tidak percaya pada Allah. Malah menuduh si Nabi Isa itu dua ini anak Gusti Allah. Hatta yulgulaku yaumahumul ladzi yu'adun, sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yaitu mati. Sampai mati dia tetap begitu, tidak bertobat kepada Allah, ya azab yang akan datang kepada dirinya. Semua harta kekayaan mereka itu, kebaikan mereka di dunia tidak ada artinya di hadapan Allah. Wa huwa alladzi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Wa huwa alladzi fis samaa'i ilahu, dan dialah Allah Tuhan yang disembah di langit. Wa fil ardi ilah, dan Tuhan yang disembah di bumi. Wa huwal hakim, dan dialah yang maha bijaksana, ya toh, mengatur segalanya dengan baik, sempurna. Alimun, lagi maha mengetahui apa kebutuhan daripada hambanya. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Wa tabaraka, dan maha besar, maha agung Allah, alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma,
Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan mempunyai keduanya itu, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya itu milik Allah, yang mengendalikan Allah, yang menciptakan Allah, termasuk kita-kita ini. Nah, itu wa ma bainahuma. Nah, dan hanya di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Semua tidak ada yang tahu tentang hari kiamat ini. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Kabeh balik nang Gusti Allah. Dukun-dukun yo balik nang Gusti Allah, semuanya menghadap sendiri-sendiri di hadapan Allah. Wala yamliku alladziina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wala yamliku alladziina yad'una, dan tidaklah memiliki apa yang mereka seru, berhala-berhala itu gak duweni memiliki apa-apa min dunihi, selain daripada Allah. Tidak ada, ya toh? As-syafa'ata, sesuatu syafaat pun tidak ada itu. Dukun itu gak bisa memberikan sesuatu syafaat kepada, gak bisa. Ya, walaupun jenenganku minta kepada dukun, ya Allah, anu ya dukun, Pak Dukun, kula panjenengan paringi gampang golek rezeki, cek iso kula saged sugih. Wong dukune melarat. Iya toh? Dukune kula melarat. Aku njaluk amalane, tak amalne supaya aku cepat sugih. Ya sing ngekeki amalan melarat. Ndak apa dinggono awakmu, aku tak lakoni dhewe ta memang bener. Ya itu. Itu semuanya itu tidak bisa memberikan syafaat dia itu. Yang memberikan syafaat adalah Allah atas izin Allah itu. Nah kalau kamu tidak kenal dengan Allah, menyekutukan Allah, mungkinkah Allah memberinya? Tidak mungkin. Memang Rasulullah kita harapkan syafaatnya. Kalau orang kenal karo Rasul, mengikuti ajarannya mau enggak? Wong diperintah iki lho tak tinggali, tak warisi Al-Qur'an ini lho pelajaran, orang gelem njaluk syafaat. Lah apa? Gak ono koneksi itu, gak ono hubungan apa-apa itu. Jadi tidak punya hak apa-apa, hanya cuma Allah. Wa hum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui. Ya toh, itu illa man syahida bil haqqi, tetapi yang dapat memberikan syafaat ialah orang yang mengakui yang hak, orang-orang yang telah mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan hanya cuma diucapkan saja, dibuktikan dengan bukti yang nyata. Wong saiki la ilaha illallah mendukun terus. La ilaha illallah, la ilaha, hanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya tak? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, coba itu. Hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita mintai pertolongan. Hanya kepada Allah lah kita segala sesuatu menyerahkan diri. Lah wong gak gelem begitu kok. Konsekuensinya mana? Lah itulah sekamu la ilaha illallah bendino tapi dukun gak karu-karuan. Ya toh? Mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Tetapi perintah Allah untuk nasihati Allah gak gelem mempelajarinya. Kadang-kadang ono sing gelem nek diwaca tok ora gak dimengerti tentang isine. Padha karo burung bio itu. Burung bio kan begitulah. Burung bio kan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa artine? Assalamualaikum itu dong. Jadi maksudnya itu kamu ini harus dipelajari. Kalau nek percaya karo Gusti Allah, berarti kamu percaya dengan nasihat Gusti Allah. Kalau anake ibumu, anake bapakmu, kon mesti kudu taat karo bapak dan ibumu, harus mengikuti tuntunan nasihat bapak dan ibumu. Ya toh? Wong mengakui bahwa itu adalah ibunya, nasihatnya orang tahu dilaksanakan. Nah itu yo apa itu? Itulah. Jadi konsekuensinya la ilaha illallah. Orang yang demikian inilah yang akan mendapatkan syafaat. Berarti mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulnya. Wa huwa ya'lamu, dan mereka mengetahui. Mereka akui dengan hatinya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Rasul ini adalah utusan Gusti Allah yang harus kita ikuti ajarannya itu begitu. Lalu orang gelem ya orang.
Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allahu fa anna yufakun. Wala in, dan sungguh jika sa'altahum, kamu bertanya, man khalaqahum la yaqulunna Allah, kepada mereka sapa yang menciptakan mereka itu, sapa sing gawe kon iku, mesti jawabane dhewe iku Allah pasti. Lah opo kon kok ora gelem mengikuti Allah? Mengapa kamu tidak menyembah Allah? Menyembah bukan hanya cuma sholat saja, mengikuti ajarannya. Mengapa kamu kok tidak begitu? Fa'anna yufakun, maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan? Kok orang percaya itu loh? Tekon di unsur akalmu dari mana kok tidak percaya dari Allah kepada Allah? Nah, baru waqihi dan ucapannya Nabi Muhammad itu mengucapkan wakilihi ya Rabbi inna haula'i qaumul la yu'minun. Dan ucapan Rasulullah itu begini, ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, inna haula'i qaumul la yu'minun, sesungguhnya mereka itu adalah kaum sing ora percaya dumateng panjenengan ya Allah. Itu Rasul sampai mengatakan begitu. Padha karo ada lagi. Jadi di dalam Quran itu hanya dua. Ya Rabbi ini jadi menunjukkan jauh, ya Tuhanku. Ada ya Rabbi inna qom ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi itu menunjukkan jauh dari Allah. Ya ada ya hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya umat kula itu melalaikan, tidak ngreken dumateng Quran panjenengan ya Allah aja. Hanya dua. Biasanya Rabbana atina Rabbi gitu kan. Jadi menunjukkan dekat, ya Allah Rabbana atina, kalau ya Rabbana gak ada. Yang ada hanya cuma ini, menunjukkan ya Rabbi Tuhanku, sesungguhnya mereka itu tidak percaya dumateng panjenengan ya Allah. Nah itu fasfah anhum wa qul salam fa sawfa ya'lamun. Oleh karena itu Muhammad fasfah, maka berpalinglah dono wis jarno itu. Tapi anhum wa qul salam, dan mereka, dan katakan kepada mereka salam. Apa salam? Salam itu selamat. Pertama ucapan ya wis lek ngono ngene, kon wis selamat sampai aku. Salam mono jeret salaman ya toh. Baru katakan aku wis tidak akan mengganggu apa yang kamu lakukan. Silahkan kamu berjalan apa yang kamu yakin. Dan aku pun juga begitu akan melakukan apa yang aku yakin. Percuma wis kontak dakwah yo percuma, tak kandhani yo percuma, malah kamu menentang aku. Saiki wis padha ayo jalan dhewe-dhewe. Muga-muga selamat, aku juga selamat. Jadi kamu lakukan apa yang menjadi keyakinanmu, aku tidak akan mengganggu kamu, dan aku akan melakukan apa yang menjadi keyakinanku, dan kamu jangan menggangguku. Fasfah anhum fakul salam fasaufa ya'lamun, kelak mereka itu akan mengetahui akibatnya. Inilah. Jadi persahabatan itu akan menjadi rusak tanpa didasari dengan ketakwaan kepada Allah. Apa artinya takwa? Menjaga diri jangan sampai melakukan perbuatan dosa sehingga tidak muncullah apa itu azab dari Allah. Jadi takwa itu adalah adoh takwa Allah, adoh soko Gusti Allah. Apa maksudnya? Yaitu jauhkanlah segala sesuatu perbuatan yang bisa menurunkan kesengsaraan hidupmu baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dono dari siksa Allah. Ojo berbuat dosa. Tanpa didasari dengan itu, siapapun kita hubungan pasti akan berakhir dengan persoalan aku gegeran. Nah, maka dari itu, bagi orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, tidak merasa takut dengan apapun dan tidak merasa bersedih. Karena apa? Karena Allah berada di sampingnya, Allah selalu menolongnya. Itulah yang bisa saya sampaikan surat Az-Zukhruf terakhir. Mungkin ada yang perlu tanyakan, monggo silakan untuk bertanya. Ya. Kajian kemarin itu kan dibahas orang yang meninggal itu sekarang di alam barzakh. Pertanyaan saya itu ada hadis kan yang populer itu mengatakan bahwa siksa seorang hamba itu ditunda karena istighfar anaknya. Nah pertanyaan saya, istighfar yang dimaksud istighfar itu apakah setiap saat kita itu harus istighfar untuk orang tua saya atau memang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu seperti apa gambaran istighfarnya itu? Ya. Jadi begini, di dalam surat Al-Mu'minun
surat ke-23 ayat 99 dan 100. Coba lihat. Ini disebutkan status mukmin Ya tuh. 100. Demikianlah hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalil yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka adalah barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi itu barzakh. Jadi orang-orang yang zalim itu begitu mati itu minta pada Allah, ya Allah kembalikanlah aku. Oleh no aku nang omahku nang donya meneh, bener. Aku akan melakukan kebaikan yang selama ini aku tinggalkan, kebaikan itu. Aku kangen. Omong-omong poin gitu loh. Kamu sekarang itu ada di barzakh. Barzakh itu adalah penampungan antara dunia dan akhirat. Itu ditampung ono barzakh. Itu hidup di sisi Allah. Nah mereka ini yang mati itu bisa melihat kepada dunia. Ya, jangan kamu sangka bahwa orang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farijina. Oh no itu dari seorang si aniku. Bal ahya'un dia masih hidup. Tapi hidupnya di sisi Allah. Tapi gak boleh. Ya niku ibaratnya koyok ruangan kaca koyok ini lho wis. Jadi mek kuasa iku anakku iku. Kok bojoku tak rapi maneh bener. Roh. Dan dia bisa melihat akhirat itu tempatku akan di sini. Nah, disitulah banyak anak-anaknya itu yang mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah. Istighfar itu memohonkan ampun. Istighfar itu apa sih? Astaghfirullahaladzim. Itu mohon ampun kepada Allah. Jadi dia melakukan kebaikan kepada Allah inilah yang itu dia itu akan menyertai. Jadi orang yang meninggal dunia itu putus amalannya kecuali 3 perkara. Yang satu adalah sedekah jariyah, ilmu manfaat dan anak yang soleh gitu, atau anak solihah. Sedekah jariyah itu memberikan sedekah itu Allah sedekah harta kekayaan mereka ini pada masa hidupnya diberikan kepada masjid, diberikan kepada sesuatu yang bermanfaat, yang berdaya guna. Nah inilah akan terus mengalir pahala itu. Itu yang pertama. Itu akan mengalir terus itu. Yang kedua ilmu manfaat. Memberikan bimbingan kepada anak walaupun satu kata tetapi meresap di dalam hati seseorang dan diamalkan, itulah mendapatkan pahala multi level. Jadi yang ketiga adalah anak yang soleh atau solihah. Bagaimana anak yang soleh atau solihah? Dia itu berbakti kepada Allah, selalu mengikuti tuntunan Allah. Ya, itu soleh. Dan dia secara otomatis mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya karena orang tua mendidik mereka, orang tua ninggali harta kekayaan kepada mereka. Dia itu terima kasih. Apa yang diterima kasihkan? Ya Allah, ampunilah ya Allah orang tua kami yang berada di sisi panjenengan ya Allah. Terimalah amal kebaikannya ya Allah. Sayangilah mereka itu sebagaimana mereka menyayangi diriku. Begitu. Itu anak soleh. Itu pertama. Ya, yang kedua, anak yang soleh itu selalu melanjutkan perjuangan wong tua siji perjuangan. Keinginan orang tua itu anak rukun apa kan? Iya dong. Orang tua menginginkan anaknya rukun dengan saudaranya apa tidak? Ciptakan itu. Ya toh? Orang tuanya selalu dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan saudara. Maka anak ini lanjutkan perjuangan itu baik dengan kakaknya, dengan saudaranya. Ya toh? Baik. Moro-mrono, bawakanlah roti, bawakanlah kue, itulah. Itu bersedekah. Kebaikan seseorang dengan orang lain diciptakan dalam bentuk apa? Sedekah itu tadi. Kebaikan hamba kepada Sang Pencipta diwujudkan dalam bentuk sholat dan memperhatikan nasihatnya.
Itu loh Pak. Jadi mulai munculnya berkatan itu kan begitu kan tuntunan. Aku tak namanya Pak D, aku namanya Bule, aku baik. Iku umumnya itu diciptakan, dimodifikasi sehingga kok berkatan itu begitu sebenarnya. Nah itulah. Nah terus marahnya istighfar itu memohon ampun. Dia itu mohon ampun kepada Allah karena dekatmu dengan Allah maka kamu berdoa kepada Allah. Ampunilah ya Allah orang tua kami yang sekarang berada di sisi panjenengan ya Allah. Kasihanilah, sayangilah orang tua kami itu, ya toh? Sebagaimana orang tuaku menyayangi aku. Anak durhaka wo ditinggali donya sakmono kae, paribasane dididik sampai cilik mau sampai gede, mari ngono dadakno ora ngreken namun iki dosa. Apa meneh ora karu-karuan hanya cuma dia tidak mau mendoakan orang tuanya, ngongkon wong ndongakno iki aduh wis ora karu-karuan iki. Ya ta? Ngongkon wong iki tak ono kabeh wis ngongkon ndongakno wong tuaku aku tak nonton TV. Wah itu cara karu-karuan bisa. Wis belehar. Bukan itu. Ya sebab malam aku tak kok anu digerutuku wae sampai mau cak. Bah bisa karep-karepmu. Sakarep-karepmu pokoknya takkan dan itu logika akal itu begitu dan tuntunan itu demikian. Apakah bisa diterima doanya orang lain? Oh bisa, tapi yang jelas, yang sungguh-sungguh. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu loh. Akan dikabulkan doamu itu asalkan kau mengikuti tuntunan yang sungguh-sungguh minta dan mengikuti tuntunan Gusti Allah, percaya karo Gusti Allah dikabulkan. Jadi siapa yang lebih sungguh-sungguh mendoakan itu? Anaknya. Lek wong liya ndongakno itu karena berkate, Mak. Jelas ya? Itulah jadi istighfarmu itu istighfar untukmu tapi untuk mendekatkan diri pada Allah agar almarhum dan almarhumah diampuni oleh Allah. Nah doa ini akan diterima semenjak masih ada di barzah, nanti di akhirat tidak diterima karena podo-podo mati kabeh. Ya toh? Wis mati kabeh. Jenengan mati. Gimana? Ada, Fir'aun itu disiksa, bukan disiksa itu begini. Fir'aun itu dijelaskan di dalam Al-Quran ditampakkan neraka itu. Jadi kan ngeri loh. Waduh ya Allah begitu. Coba jenengan dalam mimpi jenengan kata dibunuh orang atau wong gendeng. Waduh kan jadi jangan karena sakit itu. Hanya belum dibunuh itu loh kata diginikan. Jepiping kan begitu toh. Padahal karo jenengan lek wedi ku ya mesti jepiping kan begitu. Kayak itu. Nah itu padha karo ditampakkan oleh Allah. Lek Fir'aun itu setiap saat ditampakkan pagi dan petang nih. Tampakkan itu tempat. Waduh. Seperti itu. Nah, orang-orang yang nikmat itu ditampakkan itu tempat kok gak kiamat sih kok datang kiamat ngono. Mulane sampai apa dene ada orang-orang yang beriman dan bertakwa matine ku enak ser. Kenapa? Karena melihat apa yang akan di tempat itu lebih indah daripada di dalam kehidupan mereka di dunia. Maka ya sakit wis dandan ser silang wis. Kakade apa ya? Mancal-mancal. Ono sing mancal-mancal seminggu mancal-mancal kok ora mati-mati. Sampai diwaca ngomong dari duit jadi. Ya ada jelas ya. Nah, ada lagi mau tanya? Dah, mau tanya? Saya tanya. Sudah cukup. Tidak ada yang tanya. Nah, kita lanjutkan sekarang surat Ad-Duha. Ya Allah, sudah berapa ini? Sudah juz berapa ini? Juz 25. Kurang juz ya? Kurang 5 juz. 5 juz berarti ping 21 dino. Sakar jenengan sakar sing cecek-cecek ae. Yang kemarin itu program yang kataman tahun yang lalu yang
2 tahun lalu. Monggo silakan saja. Mungkin setelah khatam ini ya istirahat berapa hari sakar jenengan. Aku mengikuti saja. Pokok itu sama-sama tadi kemarin kan kita bahas. Walaupun itu ayat Allah itu ada 2 ayat yang terdampar alam raya ini, ya toh, dan ada ayat yang tersurat itu di dalam Al-Quran. Kemarin juga kita bahas. Jadi silahkan dengan itu pelajarilah alam raya. Nang gunung boleh silakan, ya toh. Sakar jenengan. Kita lanjutkan surat Dukhon. Dukhon itu kabut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Fiha kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin la Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin bal hum fi syakkin yal'abun fartaqib yawma ta'tis samaa'u bi dukhanin mubin yaghshan nas hadza 'adzabun alim rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun anna lahumul dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun inna kasiful 'adabi qalilan innakum 'aidun yauma nabtisul batsyatal kubra inna walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul
bal hum fi syakkin yal'abun fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yakhshan nas hadza 'adzabun alim rabbana kashif 'annal 'adzaba inna mu'minun anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw anhu wa qalu ma'allamun majnun inna kashiful 'adzabi qalilan innakum a'idun yauna batisul batsyatal kubra inna muntaqimun walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum